Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di materi pembelajaran administrasi sistem jaringan. Di mana di mata pelajaran kali ini, di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengaktifkan yang namanya script extension untuk sebuah web application seperti Drupal, CMS, terus WordPress dan lain-lainnya, gitu ya. Oke, mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, yang dimaksud dengan script extension itu adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah website, gitu ya. Dan setiap aplikasi yang disimpan oleh bahasa pemrograman tersebut pasti memiliki sebuah extension yang beda-beda, gitu ya. Nah, sehingga untuk menjalankan extension tersebut kita membutuhkan sebuah plugin di web server kita, gitu ya, supaya bisa mengeksekusi file-file yang berhubungan dengan web server gitu. Extension yang biasanya digunakan untuk membuat sebuah website secara default yaitu adalah HTML gitu ya. Nah, karena HTML merupakan bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat website secara statis gitu. Sedangkan ada beberapa website yang menggunakan bahasa pemrograman untuk membuat web yang secara dinamis. Yang artinya website tersebut kalau misalnya di refresh itu akan berubah gitu. Makanya disebut dengan website dinamis gitu ya. Oke, selain bahasa HTML terdapat juga beberapa bahasa pemrograman lainnya seperti yang bakalan kita praktekkan kali ini gitu ya. Nah, untuk bahasa pemrograman yang pertama yang akan kita install pluginnya ke dalam web server kita yaitu adalah PHP gitu ya. Nah, sebelum kalian melakukan instalasi PHP, kalian harus menginstal aplikasi webnya terlebih dahulu gitu ya, yaitu HTTPD atau Apache gitu. Nah, jika kalian lupa, kalian bisa mengeceknya di bagian link deskripsi di video ini gitu ya. Oke, nah cara untuk melakukan instalasi plugin PHP yang pertama yaitu adalah kalian pastikan dulu nih bahwa si web server kita ini sudah running dan sudah kalian remote gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini bahwa web server saya sudah saya jalankan gitu ya dengan cara ya kalian klik di bagian checklistnya, kemudian kalian klik intent state, kemudian kalian pilih start instant gitu dan pastikan bahwa si web server ini sudah bisa kalian remote dengan menggunakan aplikasi putih gitu ya. Nah, untuk caranya ya kalian tinggal lihat aja di link deskripsi di video ini gitu. Oke, nah kalau misalnya udah di sini saya udah melakukan remote ya, jadi bentuknya seperti ini. Oke, nah sebelum kita melakukan instalasi, ada baiknya kalian melakukan pengecekan dulu nih, apakah si web server kita ini sudah terkoneksi ke jaringan internet atau belum. Ya kalian tinggal ping aja sih, ping ke Google aja gitu, untuk melakukan tes koneksi gitu ya, karena ketika kita melakukan instalasi paket di CentOS itu membutuhkan koneksi internet gitu. Nggak hanya di CentOS saja sih, di semua Linux juga sama seperti itu juga. Atau bisa juga sih kita membuat yang namanya repository lokal gitu. Oke, nah caranya ya kita ping aja ke Google. Dan di sini kalian harus pastikan bahwa koneksi yang di CentOS kita ini, di server kita ini sudah terhubung ke jaringan internet gitu ya. Oke, kalau misalnya di sini sudah terhubung, berarti langkah selanjutnya adalah kita lakukan instalasi. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah sudo, kemudian yum install, kemudian php, mana php mb string gitu ya. Kemudian php pr min y gitu. Kalau misalnya udah ya tekan enter aja. Dan di sini pastikan bahwa PHP ini sudah terinstall di dalam server kita gitu. Oke, nah di sini kalau misalnya kita pengen tahu PHP berapa aja sih yang terinstall, PHP apa aja sih yang terinstall di server kita, ya caranya tinggal gunakan perintah, gunakan perintah sudo rpm, kemudian min kia, terus tanda pipa, setelah itu grep php gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa
PHP yang kita install di dalam VPS kita atau web server kita itu adalah PHP 5.4 gitu ya. Berarti PHP-nya yang digunakan itu adalah PHP yang jadul gitu ya. Karena ya repository yang kita gunakan juga repository yang lama gitu ya, atau CentOS yang lama, yaitu CentOS 7.7 gitu. Sebenarnya sih kita bisa install PHP untuk versi yang terbaru gitu. Nanti di video selanjutnya bakalan saya jelasin juga cara untuk install PHP yang baru gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa PHP-nya sudah terinstall dengan baik gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu adalah kita harus mengaktifkan supaya si index file extension.php-nya ini bisa diakses atau bisa dikenali sama si HTTPD gitu, supaya nanti ketika kita mengakses sebuah website dengan menggunakan index.php gitu ya, nah itu bisa langsung di load sama si web server yang kita buat gitu. Nah, index.php ini kata index ini biasanya digunakan sebagai home dari sebuah website gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin kita akses gitu ya, ketika kita akses itu sebenarnya dia menggunakan kata index.html gitu di dalam directory web defaultnya gitu ya. Oke, nah caranya yaitu kita masuk dulu ke konfigurasi httpd.conf gitu ya, yaitu pakai perintahnya gini, sudo nano kemudian etc, setelah itu httpd, ini garis miring ada dua, httpd kemudian garis miring conf kemudian garis miring httpd.conf gitu ya. Kalau udah tekan enter, kemudian kalian cari line 164 gitu. Nah, caranya kalian tekan tombol CTRL kemudian W kemudian T. CTRL W kemudian T gitu. Jadi pencet tombol CTRL-nya itu jangan dilepas gitu ya. CTRL W langsung T gitu. Nanti di sini akan ada tulisan enter line number gitu. Ini untuk mencari line atau baris perintah yang ada di sebuah scripting gitu ya. Dengan menggunakan editor Nano tentunya. Oke, nah kemudian kita cari line 164 gitu ya. Line 164 kemudian tekan enter aja, dan di sini akan masuk ke dalam directory index gitu ya. Jadi yang seperti yang dibilang bahwa kata index ini merupakan halaman utama dari sebuah website gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa defaultnya index.html defaultnya sebuah website itu adalah ketika kita install ya HTTPD ini, dia hanya membaca file yang berextensionkan HTML gitu. Nah, di sini kita pengen selain HTML dia juga membaca index.php gitu, karena ada beberapa ada beberapa web server yang biasanya menggunakan extension index.php gitu ya, supaya bisa dikenali. Nah, supaya bisa dikenali sama si web server kita, berarti di sini kita juga harus menambahkan index.php gitu, supaya web server kita yang menggunakan extension PHP di dalamnya itu bisa dibaca sama si web server kita gitu. Oke, kalau misalnya udah, kita simpan aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita restart si HTTPD-nya gitu ya. Nah, menggunakan perintah sudo systemctl restart HTTPD gitu. Kalau udah, tekan enter aja. Nah, kalau misalnya di sini nggak ada error atau apapun, berarti konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil gitu ya. Nah, untuk mengeceknya agar kita lebih yakin lagi, kita juga bisa menggunakan perintah sudo systemctl status httpd gitu ya. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah kalian lihat di bagian aktifnya gitu ya. Kalau misalnya di sini ada warna hijaunya dan tulisannya adalah active running, berarti web server kita sudah jalan gitu ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita coba untuk membuat script index.php gitu ya di defaultnya si web server kita gitu, di directory defaultnya web server kita. Nah, caranya ya kita masuk aja nih ke direktorinya. Caranya letak directory defaultnya itu letaknya adanya di sini, saya edit dulu ya, sudo nano kemudian etc
kemudian bukan di etc, tapi di var www, kemudian html. Nah, kemudian nama dari nama dari filenya gitu ya, yaitu index.php gitu ya. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi untuk web server kita gitu, untuk tampilan menggunakan PHP gitu. Nah, di sini karena scriptingnya ada banyak dan saya nggak terlalu paham banget dengan scripting web server, jadi saya hanya tahu untuk menyediakan layanannya aja. Nah, berarti di sini saya akan melakukan copy paste terhadap script tersebut gitu. Jadi di video ini kita nggak ngebahas tentang scripting dari PHP-nya gitu ya. Nah, di sini nanti untuk scripting ini nanti saya akan kasih linknya di bagian deskripsi di video ini. Oke. Nah, di sini saya kopas saja untuk script PHP-nya gitu ya. Oke. Jadi scriptnya modelnya seperti ini. Kalau misalnya udah, kalian tinggal kopas saja sih, tinggal klik kanan copy, kemudian tinggal klik kanan juga di sini, nanti dia akan secara otomatis akan tercopy gitu. Oke, kalau misalnya udah, kalian tinggal save aja. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak seperti ini, berarti langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan gitu terhadap web server kita gitu. Nah, caranya ya kalian tinggal balik lagi ke bagian dashboard si AWS kita, kemudian kalian copy di public IPv4 DNS-nya, kemudian kalian pastekan di web browser kalian gitu ya. Kalau misalnya udah, tinggal tekan enter aja. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini bahwa web server kita yang menggunakan PHP itu sudah bisa di-load sama browser yang kita miliki gitu. Jadi tampilannya bentuknya seperti ini gitu. Karena script yang kita gunakan itu menggunakan index.php, berarti di belakang sini kita nggak perlu lagi tambahkan extension index.php gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana caranya menambahkan script PHP agar bisa di-load sama web server yang kita miliki. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.